Halo, selamat datang di channel Bener Nggak Sih? Di sini kita akan membahas banyak hal umum dari berbagai sudut pandang. Tujuannya agar kita bisa melihat satu persoalan dari perspektif yang berbeda. Terlepas apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak setuju, setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Salam kenal, namaku Sifon. Aku adalah orang yang menyukai ilmu psikologi, terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku manusia. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau seluruh isi konten ini murni berisi pendapat pribadiku. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Termasuk kamu. Ya, di sini kamu juga bebas berpendapat. Karena kita nggak akan pernah tahu dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Sekarang, mari kita mulai. Hai, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencapai kebaikan apapun yang saat ini sedang kalian kejar. Amin. Di episode kelima kita kali ini ada satu topik menarik yang masih layak banget untuk kita diskusikan di tahun 2025. Mungkin isi konten ini akan lebih banyak memberikan insight buat kamu yang saat ini masih berseragam putih abu-abu ya, yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian sekaligus menyambut kelulusan. Pertanyaannya, sudah punya rencana belum? Kira-kira mau melanjutkan kemana nih setelah lulus nanti? Lanjut kuliah kah? Atau mau langsung cari pengalaman bekerja kah? Atau bisa jadi kamu ada rencana untuk menekuni dunia bisnis atau wirausaha? Atau mau cari-cari lembaga pendidikan vokasi buat nambah skill? Atau malah bisa jadi kamu berencana buat stay down dulu, rehat sejenak dari rutinitas sebagai pelajar yang sudah kamu alami belasan tahun terakhir ini. Bener kan ya? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. Totalnya kan 12 tahun ya? Buset, kalau dipikir-pikir lama juga ya makan bangku sekolahan. Pernah gak sih kalian berpikir dan bertanya nih sama diri kalian sendiri, selama aku sekolah, aku udah dapet ilmu apa aja ya? Atau selama aku sekolah nih, aku udah dapet skill atau kebiasaan apa aja ya? Kalau kalian pernah ada pemikiran seperti itu, berarti kalian punya kepedulian terhadap pencapaian diri kalian sendiri. Sederhana sih, tapi buat sebagian orang, kayak aku contohnya, hal seperti itu tuh ya penting gitu loh. Karena tanpa kesadaran kita sudah sampai di titik mana, jangan-jangan selama ini tuh kita hanya melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya hanya sekedar formalitas. Tanpa kita tahu sebenarnya kita ini mau kemana, mau ngapain, dan kenapa juga harus ke sana gitu loh. Kalau ditanya soal cita-cita, aku yakin lah kalian semua pasti punya cita-cita. Minimal punya impian deh. Atau kalau enggak punya andai-andai gitu. Andaikan besok aku punya uang 1 miliar. Wah. Andaikan besok aku dapat warisan. Widih. Andaikan besok aku berjodoh dengan dia. Widih. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan bercita-cita, memiliki impian, punya mimpi itu lebih bagus ketimbang nggak sama sekali. Tapi gimana ya, aku cuma pengen bilang, nasib orang itu kan nggak ada yang tahu gitu loh. Karena belum tentu loh, kamu yang saat ini dikasih cap sebagai bintang kelas, punya sederet prestasi, juara kelas, yang namanya itu nggak pernah turun dari klasemen ranking 3 besar. Terus di masa depan bakal jadi orang sukses,
dengan perkembangan, peningkatan, dan portofolio yang membanggakan. Bisa jadi, amit-amit ya, malah nyungsep dan berakhir di sel penjara. Idih. Dan belum tentu juga kamu yang saat ini cukup dipandang sebagai anak biasa yang nggak punya kelebihan dan prestasi apa-apa. Terus di masa depan nih bakal jadi sampah masyarakat yang meresahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi malahan kamu memiliki sebuah usaha yang pekerja atau karyawannya ternyata adalah teman-teman semasa sekolah dulu yang punya titel sebagai bintang kelas dan punya banyak prestasi. Who knows? Iya kan? Bukankah mendung itu tak berarti hujan? Cie, agak puitis dikit nih. Maksudku gini loh, di konten-kontenku yang sebelumnya, di episode 1, 2, 3, 4, bahkan di awal pembukaan tadi, kan aku udah bilang kalau salah jalan bukan berarti salah tujuan. Bener gak sih? Nah, mumpung usia masih dikategorikan sebagai anak muda nih, maka lakukanlah banyak kesalahan. Enggak. Aku bercanda. Maksudku jangan takut salah dalam melangkah. Tapi, ada tapinya nih. Tetap diperhitungkan. Semisal nih, kamu mau nerusin kuliah. Saranku, ini saran lo ya, jurusan yang rencana mau kamu ambil tuh, seberapa besar sih bisa memberikan potensi keberhasilan kamu di masa depan. Lihat juga nih kondisi dirimu, lihat kondisi orang tua, lihat kondisi keluargamu juga. Ini berlaku buat kamu yang, mohon maaf ya, aduh, gimana ya bilangnya? Agak susah sih mendeskripsikannya ya. Maksudku gini loh, pendidikan itu pasti butuh biaya kan? Atau nggak usah lah ngomong pendidikan. Kita hidup ini aja kan butuh biaya. Ya kalau memang bisa dipastikan sumber pendanaan itu bisa stabil sih, oke-oke aja gitu loh. Yang aku khawatirkan di sini tuh, kalau skenarionya itu seperti gimana ya? Seperti si bungkuk yang merindukan rembulan. Paham kan maksudku ya? Nggak perlu aku jelasin detail lah ya. Sumpah nggak enak rasanya. Soalnya tuh gini, aku cerita aja deh, jujur, terus terang ya. Boleh kalau mau dibuktikan juga hayu pokoknya. Aku tuh setelah lulus SMP, pindah sekolah itu sampai 3 kali loh. Pertama, aku masuk SMK swasta. Singkat cerita pokoknya kurang biaya lah. Akhirnya masuk semester 2, aku mengundurkan diri. Belum sampai kenaikan kelas. Baru juga berapa ya? Hampir sekitar 6 bulan aja sih aku sekolah di situ. Bukan karena gimana-gimana ya, cuma rasanya nggak tega gitu melihat orang tua yang, waduh, nggak usah aku ceritain deh ya. Apalagi aku juga punya 2 adik yang saat itu juga perlu biaya gitu loh. Terus di tahun berikutnya, teman-teman seumuranku, seangkatanku waktu lulus SMP itu kan pada naik kelas ya, dari kelas 1 ke kelas 2 gitu ya, dari kelas 10 ke kelas 11. Aku pindah ke SMA negeri, ngulang lagi dari kelas 1. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah dapat kerjaan juga. Jadi bisa sekolah sambil kerja. Paginya aku sekolah, sorenya aku bekerja. Tapi nggak sampai kenaikan kelas, aku keluar lagi. Cuma yang ini ya karena salahku juga sih. Maklum cowok, biasalah kenakalan remaja. Sempet nganggur lama tuh karena di tahun ketiga yang seharusnya aku daftar lagi sebagai siswa, aku malah diajak kerja nih sama tetanggaku sendiri. Ya udah, karena udah ngerasain enaknya punya duit sendiri, akhirnya aku pikir, udahlah, nggak apa-apa, nggak nerusin sekolah, yang penting bisa kerja. Sebatas itu aja sih pemikiranku saat itu. Tapi menjelang bulan-bulannya anak sekolah, pada saat ujian, ibuku nih nyuruh aku buat sekolah lagi. Setidaknya biar punya ijazah gitu. Karena ibuku yang nyuruh, ya udah aku ikutin. Untungnya di tempat kerjaku saat itu aku dikasih dukungan. Jadi ya udahlah,
sekolah lagi akhirnya. Hebatnya, nah hebat apa aneh nih? Apa lucu ya? Aku gimana ya bilangnya ya? Pokoknya gini deh, kepala sekolahnya kan temennya teman ibuku. Lewat kenalannya itu, aku bisa masuk sekolah lewat jalur belakang. Jadi nggak dari kelas 1 atau kelas 2, tapi langsung kelas 3. Kalau sekarang mungkin sebutannya kelas 12 itu ya. Gitulah pokoknya. Jadi nggak dari kelas 10, nggak dari kelas 11, masuk itu langsung kelas 12. Itu pun masuknya juga kira-kira ada kali 2 atau 3 bulanan gitulah. Pokoknya habis masuk itu, terus ujian, terus lulus gitu aja. Jadi aku sama teman-teman seangkatan lulusan SMP dulu, lulus tingkat SMA atau SMK-nya itu bareng. Bedanya, kalau teman-teman itu berada di jalur yang benar, mengikuti jalur dan alur yang memang seharusnya, aku nggak begitu. Belok sana, belok sini, mampir sana, mampir sini, tapi lulusnya bareng. Lanjut lagi ya, sampai di mana tuh tadi kepotongnya? Oh ya, soal biaya. Ya, gimana ya bilangnya? Kondisi kita kan beda-beda gitu loh. Yang bisa sekolah tanpa kendala biaya, bagus. Syukur, alhamdulillah. Yang mungkin sedang terkendala biaya juga jangan berkecil hatilah, jangan patah semangat, jangan minder, dan tetap bersyukur, tetap alhamdulillah gitu loh. Karena, nah ini, kita mulai deep talk ya, mulai masuk ke ranah inti dari konten ini nih. Menurut kalian, bener gak sih pendidikan tinggi itu menjamin kita bakal sukses? Sebelumnya kita sepakati dulu ya, kalau sukses kan relatif nih. Maksudku, sukses dalam hal apa gitu loh. Karena bisa sholat tepat waktu aja, menurutku itu juga sudah mewakili bentuk kesuksesan dalam konteks beribadah. Kita sepakati kalau dalam konteks pembahasan ini, sukses yang akan kita capai adalah sukses membangun mental, membangun mindset, membangun skill dan karakter, supaya sebagai manusia kita punya value atau nilai-nilai yang membuat kita pantas dan layak disebut sebagai manusia. Tujuannya bukan untuk mencari, tapi dicari. Oke? Sepakat ya? Deal? Menurut perspektifku, versiku, bener gak sih pendidikan tinggi itu menjamin kita bakal sukses? Jawabannya sih tergantung. Ya tergantung dari bagaimana kita membawa diri kita. Intinya, siapa yang pandai membawa dirinya, latar belakang pendidikan itu cuma bakalan jadi sebatas faktor pendukung aja, bukan faktor penentu gitu loh. Maksudnya faktor pendukung itu begini, pakai analogi ya, biar gampang. Tempatnya nyaman banget, variasi menunya juga banyak. Udah gitu, harganya murah-murah loh. Pelayanannya ramah, nyenengin pokoknya. Tempat parkirnya gratis, luas, apalagi masakannya di sana juga semuanya enak. Porsinya juga besar. Pokoknya makan di sana itu feel-nya pokoknya enak deh, puas banget. Pokoknya kalau cari rekomendasi tempat kulineran, iya di sana itu. Tapi sayang, bukanya cuma malam aja. Nah, yang aku maksud dengan faktor pendukung itu, seandainya tempat kulineran itu bisa buka mulai pagi. Sampai sini nangkep ya, friend? Artinya, kalau kita hobi kulineran, apa sih faktor utamanya? Yang umum nih, yang umum-umum aja ya. Rasanya enak, harganya murah, dapatnya banyak. Bener gak sih? Kalaupun tempatnya jauh, selama 3 faktor itu ada, oke lah, nggak masalah gitu ya. Kalaupun jam operasionalnya itu cuma buka pas malam hari aja, itu pun juga nggak masalah. Karena kita bisa loh sengaja menyempatkan waktu demi bisa menikmati kulineran di tempat itu. Begitu juga dengan latar belakang pendidikan. Orangnya cakep, good looking, jujur, ulet, tekun, disiplin. Terus tanggung jawab, multitasking, apa aja bisa gitu ya. Nggak males, punya inisiatif, orangnya lucu gitu ya, humoris gitulah. Loyalitasnya, jangan ditanya, siap kerja 24 jam. Lembur nggak dibayar pun juga dia mau. Tapi sayang, nggak punya ijazah.
nggak punya gelar nih. Kira-kira faktor nggak punya ijazah atau nggak punya gelar itu bakal kasih pengaruh yang gede nggak sih? Atau kita masih bisa mentoleransi, masih bisa menerima dan berkata, ijazah itu nggak terlalu penting, nggak punya gelar juga nggak masalah kok. Yang penting kan orangnya. Lagian, sorry to say ya, seandainya ada dua pilihan nih, kamu lebih suka punya gelar banyak, apa lebih suka punya duit banyak? Kalau kamu menjawab pengen punya gelar banyak, ya udah, kayaknya konten ini kurang cocok buat kamu. Tapi kalau kamu lebih suka punya duit banyak, oke, silahkan ambil cemilan atau apa gitu ya. Karena pembahasan ke depan ini bakalan terasa lumayan panjang, ya. Udah siap? Mau ngambil cemilan dulu? Oke, boleh. Silahkan, boleh diambil dulu, boleh disiapin dulu, santai aja. Nanti kalau udah siap, kita breakdown ya satu persatu. Lanjut. Untuk bisa dapetin duit banyak, caranya kan ada dua ya. Sebenarnya banyak sih, cuma kita bahas yang umum aja deh. Kalau nggak bekerja, ya berwirausaha. Kalau berwirausaha, kayaknya kan perlu modal ya. Walaupun ada juga sih yang nggak pakai modal. Tapi terlepas dari situ, wirausaha itu kan kecenderungan penghasilannya tidak pasti ya. Maksudku kalau usaha kita boom, banyak dicari orang, produk atau jasa yang kita tawarkan banyak dibeli, cuannya memang tidak bisa terbatas ya, tidak terbatas gitu loh. Dan ya aku akui kalau dilihat dari sisi itu ya memang menggiurkan, bener gak sih? Tapi bagaimana kalau gagal alias kurang diminati, gak laku gitu, atau gak jalan gitu? Walaupun kita harus selalu berpikir positif, tapi manajemen resiko kan tetap perlu dipertimbangkan ya. Oke, sekarang kalau bekerja gimana? Nah, kalau yang ini lebih make sense, lebih masuk akal sih buat aku pribadi ya. Dan aku merekomendasikan cara ini buat kamu yang ingin memulai cara untuk bisa dapat duit sendiri. Memang hasilnya untuk sementara terbatas, tergantung dari kesepakatan antara kamu dengan bosmu. Tapi kan lebih memberikan kepastian gitu loh, ketimbang wirausaha tadi. Bener gak sih? Bro, tapi cari kerja zaman sekarang kan susah. Apalagi buat kita-kita yang baru lulus. Ya, kan bisa magang dulu. Apa ya istilahnya? On the job training. Kalau magang mendingan enggak deh. Dapatnya cuma capek doang. Duitnya enggak ada. Nah ini nih, pemikiran-pemikiran yang kayak gini nih yang perlu diinstal ulang. Coba kita tukar posisi deh. Kamu sebagai bos, aku sebagai calon anak buah. Aku tanya nih sama kamu bos, kamu mau nggak kasih upah ke aku, kasih gaji ke aku, sementara aku belum bisa nunjukin seperti apa cara kerjaku. Belum bisa kasih unjuk seperti apa integritasku, loyalitasku, karakterku, dan juga kontribusiku. Mau nggak? Ayo coba dijawab. Mau? Oke, nggak masalah. Gitu ya misalnya jawabannya. Kalau jawabannya kayak gitu, hebat. Berarti kamu bos besar, duitmu banyak. Berani spekulasi tinggi, nggak takut rugi, cakep. Semua orang di negeri ini pasti bakalan suka jadi anak buah kamu. Karena realitanya, namanya bos, biasanya dia nggak sembarangan buat nerima orang. Nggak segampang itu buat gaji orang. Lihat dulu nih, orangnya kayak gimana. Makanya ada yang namanya sesi melamar kerja, sesi wawancara kerja. Walaupun itu tidak mewakili 100% kondisi sebenarnya di lapangan. Tapi lumayan lah buat memberikan kisi-kisi gitu sebelum si bos ini mengambil keputusan. Bahkan ada beberapa tipe bos yang begini nih ceritanya. Oke, kita coba dulu ya. 3 bulan deh, masa percobaan. Selama masa percobaan, saya akan tetap memberikan upah. Tapi tidak full, belum disebut gaji.
hanya uang pengganti transport aja. Setelah itu, nanti kita evaluasi lagi. Kalau bagus dan masih berminat dengan kita, baru saya kontrak kerja selama 1 tahun. Dengan gaji dan hak karyawan yang nanti akan sama-sama kita sepakati di surat kontrak kerja. Bagaimana? Sebelumnya, tadi sempet kan ada sanggahan kalau zaman sekarang itu cari kerja susah. Apalagi, sekali lagi ya, sorry to say, kalau zamanku dulu sih di era di bawah tahun 2015-an gitulah, saingan kita ya masih sesama pencari kerja gitu. Itu aja rasanya udah susahnya, ampun deh. Mau masuk kerja di perusahaan bonafit yang karirnya menjanjikan buat masa depan itu, lokernya yang dibutuhkan gak sampai 10 posisi. Sementara yang lamar itu bisa sampai ratusan loh. Makanya terus muncul nih mafia pekerjaan, calo pekerjaan, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kebutuhan orang yang pengen dapat kerja dengan segala cara. Yang penting bisa kerja. Muncullah ada nilai transaksi di sana, ada biayanya. Sampai sini paham kan maksudku? Niat mau kerja biar bisa nyari duit, malah disuruh setor duit. Kan aneh ya. Itu dulu di eraku, di era tahun 2015 ke bawah lah. Tapi kalau sekarang, saingan kalian itu tidak hanya sesama pencari kerja, tapi ada lagi yang namanya AI, Artificial Intelligence. Hayo, bagaimana saudara-saudara? Meminimalisir faktor human error dengan kecerdasan buatan yang tentunya kalau dilihat dari sudut pandang para bos atau dari pimpinan perusahaan, AI ini jauh lebih efektif dan efisien loh. Coba lihat berapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara kemunculan AI ini. Yang gampang aja, toko online. Dengan sistemasi otomatisasi teknologi yang dilakukan lewat aplikasi, berapa banyak kios dan warung sama pasar tradisional yang akhirnya jadi sepi, tutup, berapa banyak? Ada lagi, ojek online. Berapa banyak nih tukang ojek konvensional yang belum siap dengan hadirnya sebuah inovasi yang menyebabkan mereka kalah berkompetisi dengan mereka-mereka yang sudah melek teknologi. Belum lagi kalau kita bahas strategi pemasaran barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya ketetapan dan regulasi yang bisa memberikan ruang dan privasi buat produk-produk dalam negeri ini untuk bisa tetap produksi. Ada istilahnya predatory pricing, strategi bakar duit. Pernah dengar? Sebenarnya kita ini lagi ngomongin apa sih? Kok jadi nyerempet kemana-mana? Brother and sister, idealis boleh, dengan catatan kamu punya value. Apa itu value? Nilai jual. Kamu bisa nggak jual diri? Hush! Apaan sih? Value itu kompetensi atau kebiasaan yang ada dalam diri kamu yang menjadi alasan kenapa orang harus butuh sama kamu. Kalau kamu belum memiliki value, saranku, ini saran ya, sadar diri aja deh. Perbanyak hal-hal yang bisa naikin value kamu dulu nih. Dari sisi karakter misalnya, jujur, bisa dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, terus loyal, murah senyum, gak gampang baperan, terus humoris, enak diajak ngobrol, dan lain sebagainya lah. Dari sisi mindset atau pola pikir misalnya, suka memberi, pandai bersyukur, selalu berpikir positif, inovatif, terus berantusias, memiliki kepedulian, selalu ingin mempelajari hal-hal baru, terus punya sense of belonging atau rasa memiliki, dan lain sebagainya. Dari sisi skill atau kemampuan misalnya,
bisa multitasking, bisa komputer, bisa internet, media sosial gitu, bisa nyetir mobil, bisa speak English, ya bisa bahasa Inggris, bisa masak, bisa bikin konten, bisa marketing, bisa editing, bisa desain grafis, pokoknya bisa ini, bisa itu, pokoknya dan banyak lah. Kamu checklist tuh value-value atau nilai jual yang ingin kamu miliki yang bisa kamu jadikan sebagai target pribadi kamu. Aku nih ya, waduh jangan aku deh, nanti dikira sombong lagi. Temanku pernah bilang gini, kalau kamu bekerja, jangan pernah merasa bekerja untuk bos kamu, untuk perusahaan kamu, tapi bekerjalah untuk membangun diri kamu sendiri, melatih diri kamu sendiri. Karena kalau kamu bekerja untuk mereka, untuk bos kamu, untuk perusahaan tempat kerja kamu, mereka naik, mereka tambah jaya, sementara kamu ya gitu-gitu aja. Kamu kan manusia, bukan robot pekerja. Tapi kalau kamu bekerja untuk diri kamu sendiri, melatih diri kamu, membangun diri kamu, mengembangkan diri kamu, menyempurnakan value atau nilai-nilai penting dalam diri kamu, dampaknya otomatis juga akan berpengaruh bukan hanya ke tempat kamu bekerja, tapi juga ke lingkungan, semesta tempat kamu berada. Dan kalau sudah begitu, suatu saat kamu akan dicari, bukan lagi mencari. Bukankah dicari itu lebih menyenangkan ketimbang mencari? Bener gak sih? Mudah-mudahan apa yang pernah disampaikan sama temenku tadi bisa jadi inspirasi buat kamu. Kalau kamu butuh temen, butuh ruang buat diskusi, buat konsultasi, atau ngobrolin sesuatu yang bisa kamu jadikan referensi buat rencana karir kamu di masa depan, kamu boleh kok menambahkan aku sebagai teman baru kamu. Catat aja deh nomorku ya. Nih aku kasih 0881 7931 415. Sekali lagi ya, 0881 7931 415. Kalian boleh WhatsApp atau telepon, sesuka-suka kalian aja deh pokoknya. Jadi, yuk mulai berpikir, mulai observasi, mulai tentukan visi. Karena kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Bener gak sih?